Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Robi Wijaya dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Pertama, pengertian audit atau pemeriksaan audit itu suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Setelah itu ada dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya ada pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Setelah itu ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah itu ada ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dalam SPKN 2017. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah itu lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. 8. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Setelah itu review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review ini untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak penggandaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas penggandaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Setelah itu ada perbedaan review dan pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap pemerintahan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal penggandaan barang, modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa penggandaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur penggandaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pemeriksaan keuangan.
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Setelah itu, standar pemeriksaan keuangan SPKN 2017, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan pertama kerangka konseptual PSP 100 per standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima penyajian dan pengungkapan. Pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksaan yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. 2. Wajar dengan pengecualian. 3. Tidak wajar. 4. Pernyataan menolak memberikan pendapat. Dasar penetapan opini. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian inter.